Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Kami hormati Pak Kadis Pemuda dan Olahraga, Bapak Ahmad Firdaus, beserta jajaran yang hadir di sini, Bapak Budiono, Kepala Bidang Sarana Prasarana. Nah, biar saya hafal nih. Bapak Ahmad Zajimi, Kepala Bidang Olahraga Prestasi. Bapak Joko Margo Santoso, Kepala Pengembangan Olahraga. Bapak Makmur, Kepala Bidang Kepemudaan. Yang pusing nih Pak, yang ngurusin pemuda. Sampai habis rambutnya. Bapak Tejo Cahyono, Kepala Dinas Pemuda Olahraga. Teddy Cahyono. Ya, Pak. Oh dia Kepala Suku Dinas ya. Oh Jakarta Pusat ya. Bapak Ondan Gufron, Kepala Gelanggang Remaja Jatinegara. Pak Hendra nih, Kepala Subbagian Rencana Program. Bapak Wisnu Dewanto, Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar. Oke. Baiklah, untuk mempersiapkan itu, silakan Bapak. Saya mohon maaf nih terlambat Pak. Tadi nggak habis-habis nih. Caranya hampir sholat zuhur terlambat saya. Nggak berhenti-berhenti. Jadwalnya saya memang berniat mau keliling sebetulnya. Sudah 3 bulan setengah ya saya ini. Hampir 3 bulan setengah ini belum sempat datengin satu pun SKPD. Lihat-lihat gitu, bagusnya sih datang paparan di situ ya. Nanti deh cari waktu saya keliling, bagusnya keliling ini ada berapa SKPD kita ya DKI. 47 ya. 41 hari satu aja waduh. Oke, silakan Pak sampaikan. Izin Pak Wagub, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Wagub yang telah berkenan menerima tim dari Dispora nih Pak Wagub. Saya didampingi beberapa yang tadi sudah Pak Wagub sampaikan. Karena waktunya yang mepet, saya akan secara sekilas saja memperkenalkan. Ini Pak Budiono selain Kabid Sarpras sebagai PLH-nya Sekdis juga Pak Wagub. Karena tahun ini Pak Wagub sampai dengan 1 Juli ini 4 eselon 3 kita pensiun. Sehingga ada beberapa teman kita yang bertindak sebagai PLH juga. Seperti Pak Budiono, Kabid Sarpras, PLH Sekdis. Kemudian Pak Jazimi selain Kabid Prestasi, PLH Sudin Pora Jakarta Timur. Kemudian Pak Joko selain Kabid Pengembangan Olahraga, dia PLH untuk Kasudin Pora Jakarta Barat. Kemudian ini emang sejak 1 Mei mulai ada pensiun Pak Wagub. 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli. Itu ada 4 orang yang sudah pensiun. Kemudian Pak Hendra ini Kasubag Perencanaan Program. Kemudian Pak Gufron ini mewakili Kepala Gelanggang Remaja ada di 5 wilayah kota. Dikuali Pak Gufron, dia juga selaku PLH Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Kemudian Pak Wisnu ini Kepala PPOP di Ragunan, Sekolah Ragunan ini Pak Wagub, itu sekolah atlet. Kemudian Pak Mamur, Kepala Bidang Pemudaan, dan Pak Teddy ini mewakili para Kasudin Pora Jakarta 5 wilayah kota. Jadi diwakili oleh Pak Teddy. Jadi secara struktur organisasi kita ada di tingkat provinsi ada 1 sekretariat dengan 4 bidang. Kemudian di wilayah kita ada Sudin Pora, ada 5 wilayah kota, dan Gelanggang Remaja Jakarta tingkat kota, ada 5 wilayah juga Pak. Ada Gelanggang Remaja Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur. Kemudian Kasudin Pora pun demikian, Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan 1 UPT Ragunan, PPOP Ragunan, Sekolah Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar yang ada di Ragunan. Itu struktur organisasi dari Dinas Pemuda Olahraga. Kalau visi jelas mewujudkan masyarakat Jakarta yang bugar dan pemuda yang berdaya saing. Jadi olahraga dan pemuda. Kemudian secara tugas pokok, misinya ada 5, ini turunan dari visinya. Tugas pokoknya itu urusan kepemudaan dan keolahragaan. Kalau per programnya, terutama di program kepemudaan, nah ini alhamdulillah sejak Pak Wagub hadir di Pemda DKI Jakarta ini organisasi kepemudaan
merasa bersyukur sekali Pak Wagub nih, karena udah punya bapak kandungnya katanya. Jadi istilahnya sudah ada tempat aspirasi untuk anak-anak muda Jakarta gitu. Untuk program kepemudaan, ada tugas pokoknya melaksanakan pelayanan kepemudaan, ada 3 intinya, yaitu penyadaran dan kerjasama lembaga, ini ada 1 kepala seksinya, kemudian pemberdayaan pemuda dan kepramukaan, dan selanjutnya pengembangan potensi pemuda, dan ini di bawah koordinasi Pak Makmur. Ada 3 kepala seksi di sana dengan 3 fungsi yang beraneka gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan kepemudaan antara lain, yaitu ada yang pertama ada kegiatan arahan Gubernur Pak Wagub 2019, yaitu pembinaan aktivitas pemuda Provinsi DKI Jakarta. Ini intinya di tiap wilayah pun ada di provinsi, ada di tingkat kota. Di tingkat kota ini kami sediakan waktu itu semacam bantuan subsidi kepada pemuda-pemuda yang mempunyai inovasi dalam bentuk proposal kegiatan, dan kita berikan subsidi setiap 1 proposal yang mempunyai nilai, kita nilai dan dianggap layak, kita berikan subsidi 4 juta rupiah per 1 proposal dengan berbagai macam kegiatan yang diusulkan, dan ini menyebar di 5 wilayah kota. Kalau nggak salah waktu itu paketnya 500 per wilayah kota. Sedangkan di provinsi kita sediakan juga paketnya per bantuan itu 12 juta rupiah untuk proposal yang memang dianggap layak. Ini salah satu, bukan hanya olahraga, kepemudaan. Jadi kegiatan mau budaya juga, teknologi, agama, sosial juga demikian juga. Jadi tergantung proposal yang masuk Pak Wagub. Nanti ada tim yang menilai. Ya. Iya. Jadi ini salah satu program yang per paket jadinya, per paket. Tiap sudin saat itu waktu ada 500 paket jadi. Di provinsi kita berikan bantuan 12 juta rupiah kalau proposalnya memang layak. Gitu. Kemudian di samping yang pembinaan aktivitas pemuda provinsi juga ada kegiatan pemuda pelopor, kemudian ada kegiatan kewirausahaan muda, ada Paskibra, ada Pramuka, Jakarta Sister City. Jadi berbagai macam kegiatan kepemudaan, mungkin nanti secara lebih rinci Pak Makmur bisa menjelaskan. Jadi ini salah satu kegiatan, bentuk-bentuk kegiatan kepemudaan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian berikutnya untuk kegiatan pengembangan olahraga prestasi, kita ada melaksanakan kegiatan olahraga ya Pak. Ya, saya lanjutkan Pak. Untuk kegiatan keolahragaan, tugas pokoknya yaitu pembinaan olahraga pelajar, mahasiswa, dan pelaksanaan kerjasama keolahragaan. Jadi kita memang khususnya untuk pemasalan ada di kita, pelajar dan mahasiswa. Tapi kalau sudah masuk pelatda itu urusannya ke KONI yang kemarin sudah beraudiensi dengan Pak Wagub gitu. Termasuk di sini kerjasama olahraga, inilah yang sering adanya permintaan dari instansi luar untuk melakukan kerjasama, terutama di bidang keolahragaan. Ini ada seksinya khusus kerjasama keolahragaan. Kemudian bentuk-bentuk kegiatan di kegiatan keolahragaan yang selama ini sudah terjadi adalah pertama adanya POPB. POPB ini untuk pembinaan olahraga di usia dini, di bawah 15 tahun. Kemudian dari POPB diharapkan memang kita akan masuk ke PPOP, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar, ini usianya SMP dan SMA. Kemudian dari PPOP akan ada kegiatan PPLM. PPLM ini Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa. Dan ini nyambung kegiatannya adalah ke Pekan Olahraga Mahasiswa.
Kemudian sedangkan yang PPOP akan menyambung kegiatannya di Poprov dan kalau di tingkat nasional adanya Popnas. Gitu. Jadi kita ada Poprov juga. Kemudian kita juga ada kegiatan Jakarta International 10K. Ini kerjasama dengan Milo. Kemudian juga ada Sister City, ada kegiatan event olahraga yang mengundang negara-negara yang tergabung dalam Sister City. Tahun 2019 kemarin ada pertandingan badminton, bulu tangkis, yang mengundang beberapa negara dari luar yang masuk dalam kelompok Sister City. Ini kegiatan prestasi olahraga. Selanjutnya PPOP ini Pak Wagub yang saya sampaikan. PPOP ini tahun 2019 baru saja selesai kita revitalisasi karena sebelumnya dibangun waktu zaman Pak Gubernurnya Pak Ali Sadikin, dan di akhir 2018 Pak Gubernur Pak Anies berkunjung ke Ragunan melihat kondisinya kayaknya sudah tidak memungkinkan lagi, wismanya juga sudah nggak bagus lagi, akhirnya dilaksanakan revitalisasi terhadap PPOP ini, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar. Lokasinya berdekatan dengan Taman Marga Satwa Ragunan, bersebelahan. Dan ini sampai saat ini kondisi PPOP sudah selesai 100% revitalisasinya. Secara fisik sudah selesai Pak Wagub, hanya para atlet sampai saat ini masih di rumah karena masa pandemi ini, karena menyesuaikan dengan kalender pendidikan juga. Fasilitas yang ada di PPOP ada 21 belum Pak. Jadi kemarin rencananya memang akhir Juli ini, tapi kemarin saya sudah bikin noten ke Pak Gubernur, tampaknya akan diresmikan setelah masa fase pertama selesai ini. Jadi tergantung masa fase pertama, kalau nanti fase kedua berjalan, sudah mulai dibuka, kemungkinan akan ada peresmian. Termasuk, ya, jadi kita untuk PPOP ini ada asramanya Pak Wagub, ada asrama untuk atlet, itu kalau kurang lebih sekitar 450 atlet, bisa menampung 450 atlet. Kemudian dia tinggal selama latihan gitu? Ya, selama dia menjadi siswa PPOP. Jadi dia full sekolahnya pun di situ, sekolah pendidikan formalnya dia di situ, ada SMP dan SMA Ragunan. Hanya memang kalau untuk sekolah olahraga di sini ya? Iya, sekolah olahraga di situ. Kita ada sekolah olahraga? Iya, iya. Jadi hanya memang sekolah olahraga ini bukan hanya menampung atlet DKI, dari provinsi lain pun ada yang dikirim, hanya untuk kegiatan olahraganya ditangguli oleh Kemenpora. Tapi kalau untuk pendidikan formalnya memang dilaksanakan di sekolah Ragunan tersebut gitu. Sedangkan khusus yang DKI, wismanya kita sediakan, kalau untuk yang non DKI tanggung jawab dari Kemenpora gitu. Kemudian yang setelah kita bangun adalah sekarang revitalisasi secara keseluruhan Pak Wagub di PPOP ini, dan alhamdulillah ini rata-rata sudah berstandar internasional untuk fasilitas olahraganya. Di sana ada kolam renangnya sudah, nah mungkin nanti Bapak berkenan waktu bisa meninjau PPOP. Hanya memang isinya ini Pak Wagub belum maksimal karena kemarin kita prioritas kepada fisiknya, mobilernya, untuk kelengkapan tempat tidur dan sebagainya masih memegang fasilitas yang lama. Ini keterbatasan, rencananya kemarin di APBDP 2019 tapi kondisi keuangan nggak memungkinkan, sampai 2020 pun belum bisa kita anggarkan gitu. Termasuk di PPOP kita rencana akan ada laboratorium sport science juga, cuma memang isinya yang belum ada Pak Wagub. Anggaran untuk kegiatan PPOP kemarin adalah 419 miliar ya. Untuk pembangunan fisik secara keseluruhan 419 miliar dilaksanakan oleh Waskita dengan perencanaan penguasa adalah Virama Karya. Sampai saat ini kondisi PPOP terdiri dari 335 atlet, 33 pelatih, 41 asisten dan 25 SC-nya. Ini kondisi existing di PPOP. Dan ini sekilas gambaran dari PPOP yang sekarang sudah bisa kita saksikan, dan ini menjadi incaran para atlet-atlet ke depannya ini Pak Wagub. Diharapkan memang Pak Gubernur berharap ini menjadi pabrik atletnya DKI Jakarta gitu. Hanya mungkin nanti kita sedang membahas bagaimana struktur PPOP ke depan seperti apa, sedang kita adakan kajian dengan UNJ untuk membuat kajian akademis terhadap keberadaan PPOP ini. Termasuk dalam
kondisi ataupun struktur dari organisasi PPOP tersebut gitu. Berikutnya adalah masalah pengembangan olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga. Kita ada olahraga pendidikan, ada olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas. Jadi disabilitas kita tangani juga karena memang kita ada kegiatan event-event olahraga yang bersifat untuk para penyandang cacat untuk olahraga disabilitas. Termasuk olahraga rekreasi di mana ini masyarakat sangat banyak sekali, terutama kemarin Pak Gubernur membuat festival olahraga sepanjang tahun gitu. Ini salah satu ikonnya DKI Jakarta juga. Termasuk olahraga pendidikan ini pemasalan untuk mendapatkan atlet-atlet. Dan ini yang sedang kita kondisikan dengan Dinas Pendidikan supaya keberadaan PPOP ini diketahui oleh Dinas Pendidikan juga. Dan ini kita mau koordinasi kepada guru penjas terutama SD SMP bahwa kalau ada atlet-atlet ataupun murid-muridnya yang berpotensi bisa menjadi atlet, bisa kita arahkan nantinya menjadi atlet-atlet PPOP juga begitu. Sehingga nanti dasarnya sudah kelihatan dari sekolah reguler. Kemudian beberapa kegiatan dari kegiatan pengembangan di sini ada festival olahraga rekreasi dan tradisional yang kita laksanakan, ada festival olahraga sepanjang tahun Force yang memang sudah menggema. Hanya 2020 ini karena masa pandemi kita stop dulu dan tampaknya biayanya juga kita efisiensikan. Kemudian ada juga kejuaraan olahraga bagi pelajar tingkat provinsi, ini rutin yang dinamakan kejuaraan bulanan. Kemudian ada pengembangan kompetensi untuk para instruktur pun kita laksanakan, termasuk kejuaraan olahraga penyandang disabilitas dan pengembangan kompetensi penyandang disabilitas. Selanjutnya adalah kegiatan Sarpras. Di Sarpras ini ada 3 seksi yang menangani, yaitu masalah prasarananya, kemudian masalah sarananya, dan wasdanya, pengawasan dan pengendalian. Untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Sarpras, yaitu yang pertama penyusunan detail engineering DED dari prasarana olahraga, DED-nya, kemudian pembangunan ataupun rehab total dan rehab berat prasarana pemuda dan olahraga. Tahun 2019 yang tadi saya sampaikan, selain PPOP ada kegiatan yang lain Pak Wagub yang sudah dibangun, yaitu panjat tebing. Itu ada di 5 wilayah kota, dan 1 panjat tebing yang mungkin standarnya di dunia hanya ada 1 di Indonesia, adanya di Cakung Pak Wagub. Ini kemarin sudah ada pertandingan tingkat internasional hanya melalui daring juga sudah dilaksanakan. Kemudian kita punya sepatu roda ada di Sunter, itu pun baru selesai kita bangun. Termasuk juga Pak Wagub kemarin kita mendapatkan dana KLB untuk pembangunan fasilitas olahraga sepak bola dengan sintetis, rumput sintetis. Ada di 5 wilayah kota plus 1 sudah ada di Rorotan. Itu dengan dana KLB. Dan itu tampaknya tinggal menunggu peresmian dan masyarakat menunggu untuk penggunaan lapangan sintetis tersebut. Tapi memang masih 5 sudah selesai Pak Wagub. Sudah selesai. Rencana kemarin 2020 ada 5 dari APBD, cuman karena anggaran yang kita efisien itu kita batalkan. Tapi rencana kemarin dari Biro PKLH menyatakan ada sekitar 14 dari dana KLB. Karena ini berstandar internasional dan sudah keluar sertifikatnya, jadi dari segi keamanan pun bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi mungkin nanti berkenan Pak Wagub juga bisa memonitor hasil yang di Force Serdang. Oh, Kamal. Di Kamal juga ada dekat ikan itu, pelelangan ikan. Ada 1 di situ ya. Kemudian kita juga ada penyediaan dan pendistribusian sarana. Ini banyak diminati oleh masyarakat nih Pak Wagub. Terutama beberapa lapangan, beberapa peralatan olahraga seperti tenis meja, bola voli, bola basket, futsal, catur, demikian juga. Ini dalam bentuk hibah kepada masyarakat yang kita berikan. Dan ini ada di provinsi maupun di tingkat kota. Jadi ada dananya yang kita sediakan untuk permintaan masyarakat. Termasuk kita juga menyediakan untuk beberapa SKPD terkait. Gitu.
Kemudian pengelolaan prasarana olahraga yang dibangun oleh pengembang. Nah, itu yang tadi disampaikan seperti dari dana KLB, kita sudah dapatkan lapangan rumput sintetis. Kemudian pengawasan dan pengendalian, ya ini ada kegiatan wasdalnya untuk pembangunan sarana dan prasarana, termasuk untuk JIS itu Pak Wagub, memang secara konstruksi dananya ada di Jakpro, tetapi secara perizinan dan sebagainya itu ada di Dispora dalam pembangunan JIS-nya tersebut gitu. Kemudian ini beberapa fasilitas olahraga yang terbangun di tahun 2019 yang saya sampaikan. Pertama, PPOP dengan berbagai macam fasilitasnya sudah selesai. Kemudian Jakarta International Roller Track, ini sepatu roda. Ini yang terbaik juga di dunia Pak Wagub, hanya tinggal peresmiannya yang belum. Kemudian ada juga Jakarta International Wall Climbing ini untuk panjat tebing. Jadi ada di Jakarta Garden City, di Cakung di sana. Ini yang tingkat dunia, ini mungkin yang paling baik ini Pak Wagub, ada 7 jalur ya. Selama ini mungkin paling banyak. Iya, biasanya standar 4, kita sampai 6. Kemudian ada di 5 wilayah kota yang lain dengan standar yang internasional juga. Kemudian tahun 2019 kita juga ada pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Kebonjuruk dan Duren Sawit. Ada 2 gelanggang remaja. Ada 1 yang kita gagalkan di Cilincing Pak Wagub, permasalahan adanya double catat aset tanah antara Pemda dengan Lantamal 3 Angkatan Laut. Jadi ketika barang itu bangunan yang lama sudah kita hapuskan, untuk proses penghapusan sudah selesai, dan sudah kita kontrak dengan penyedia jasa untuk pembangunan kembali, tapi manakala kontraktor akan membangun, di-stop oleh Danplek di sana, di daerah Cilincing, dengan dia mempermasalahkan status aset tanah. Ternyata aset tanah tersebut tercatat juga di Dispora, tapi tercatat juga di Dan Lantamal 3 di Angkatan Laut. Dan mereka mempunyai SHP terhadap satu hamparan ke komplek Angkatan Laut tersebut gitu. Dan itu saya sudah koordinasi ke BPAD, mudah-mudahan bisa difasilitasi apakah itu dicatat nanti oleh Angkatan Laut atau dicatat oleh Pemda DKI. Tinggal mungkin minta rekomendasi dari BPK untuk pencatatan supaya tidak ada pencatatan ganda. Terpaksa belum bisa dibangun Pak. Kebetulan kemarin efisiensi terpaksa kita efisiensikan dulu karena rencananya 2020. Fisiknya Pak Wagub. Fisik gelanggang remaja itu kurang lebih 3.000 meter ya, 4.000 meteran lokasi tanahnya. Lokasinya 4.000 meter. Iya, asetan sekitar 20 M ya, kurang lebih 20 M Pak. Udah lelang, sudah ada pemenangnya. Ya, dengan pola pendekatan kepada pemenang ya terpaksa kita hentikan dulu gitu. Ini bersama dengan gelanggang remaja Kecamatan Kebonjuruk dan Duren Sawit. Selanjutnya yang saya sampaikan juga mungkin ini masalah kepegawaian. Saya pikir ya ini permasalahan kepegawaian Pak Wagub, setiap hari, setiap bulan pegawai kita banyak yang pensiun. Sementara penambahan pegawai juga belum ada, sehingga sekarang 1 gelanggang itu dipegang 2 atau 3 gelanggang dipegang oleh 1 PNS. Itu kita kekurangan. Kita fasilitas kurang itu kan kosong. Iya. Jumlah orang kurang. Kurang Pak Wagub. Yang selevel itu enggak ada gitu maksudnya. Iya. Jadi memang banyak yang pensiun. Ya, gitu. belum ada. Karena memang kekurangan pegawai, sementara untuk memegang sebuah satlak minimal dia ada golongannya adalah minimal 3A gitu. Nah, ya. Kita kekurangan di Dispora karena kita kekurangan sekitar 200 lebih Pak Wagub dengan kondisi yang pensiun, sementara 200 lebih itu di mana? Di Dispora secara keseluruhan. Terakhir ya. Tapi untuk jabatan tadi makanya ada 1 orang memegang beberapa gelanggang gitu. Maksudnya kan 200 lebih kan secara umum. Iya. Jumlahnya kurang di Dispora. Betul. Pertanyaannya untuk jabatan-jabatan tadi kurang berapa? Untuk jabatan-jabatan tadi eselon berapa yang kurang? Bukan eselon sih Pak. Jadi setara di satlak-satlaknya aja kekurangan. Ya. Jadi bukan kalau eselon mungkin masih bisa kita atasi. Kalau di eselon ada? Ada, kalau orangnya ada. Ya? Kalau untuk eselon, itu memang untuk pelaksana, terutama untuk pengelola. Orang nggak bisa ngambil dari SKPD lain?
Nah ini yang kemarin akhirnya saya salah satu strategi adalah menerima kalau ada mutasi dari SKPD lain untuk masuk ke Dispora gitu. Ini sudah ada sih dari beberapa SKPD untuk pindah. Nah ini salah satu solusinya untuk mengatasi kekurangan pegawai di Dispora ini. Ada perpindahan. Selanjutnya yang sedang kami sempurnakan adalah masalah integrasi data ini Pak Wagub nih. Pembangunan sistem informasi yang terintegrasi data ini yang ada di Dispora supaya data-data yang ada ini benar-benar valid. Baik data kepemudaannya, kemarin ketika dengan Komisi E juga kita rapat kerja yang dibicarakan adalah masalah data. Berapa sih jumlah pramuka yang aktif, berapa sih jumlah pemuda se-Jakarta yang sudah difasilitasi, yang belum ikut dalam kegiatan kepemudaan. Nah ini sedang kita sempurnakan masalah pendataan-pendataan yang ada di Dispora. Berikutnya lagi anggaran ini, kalau bisa saya sampaikan proyeksi anggaran kita, kondisi realnya adalah di 2018 anggaran Dispora adalah untuk penetapannya 743 dengan realisasi 588 miliar. Kemudian 2019 ini ada kenaikan dari 743 menjadi 1,7. Di sini nih karena adanya beberapa kegiatan pembangunan yang tadi saya sampaikan yang berstandar internasional dengan realisasi 1,4. Kemudian di 2020 1,7 terus 2019 menjadi 953 miliar. Ini di awalnya dan posisi sampai sekarang adalah 31,34%. Terjadi beberapa efisiensi Pak Wagub di Dispora. Dari belanja langsung 843 ini kita ada efisiensi kurang lebih 56,93%, sehingga sisanya adalah untuk 2020 363 miliar sekian. 363 ini Pak Wagub 200 miliarnya sudah kita keluarkan untuk pembayaran komitmen fee termin pertama untuk periode 2022 nanti yang harusnya 2021 gitu. Jadi otomatis kegiatan Dispora dikurang yang 200 miliar tinggal 163 M untuk kegiatan yang ada di Dispora. Karena 363 ini sudah termasuk 200 miliar sekian sudah kita bayarkan untuk termin pertama e-formula. Ini beberapa kendala dan alternatif masalah efisiensi. Saya dengan teman Dispora mencoba mencari bagaimana kegiatan bisa tetap kita laksanakan tapi tanpa menggunakan dana APBD. Nah, inilah yang sedang kita koordinasikan di Dispora untuk kita diskusikan lebih lanjut. Bagaimana kegiatan-kegiatan di Dispora, event-event kegiatan maupun pembangunan sarana prasarana tanpa menggunakan dana APBD. Gitu. Ini beberapa alternatifnya yang sudah kami coba desain Pak Wagub di slide 18, di mana pembangunan fasilitas olahraga bisa juga menggunakan dana kompensasi pelampauan KLB, bisa juga melalui penyertaan modal daerah mungkin, bisa dana obligasi daerah, bisa CSR, bisa kewajiban Basos-Basum maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Nah inilah yang kemarin Pak Wagub 2019 kita sudah ada X-1-nya untuk perencanaan revitalisasi 5 gelanggang remaja yang ada di 5 wilayah kota. Karena pembangunan sejak tahun 72, sejak zaman Pak Ali Sadikin, rencananya memang 2019 kita ada X-1 dan sudah selesai nih Pak Wagub dengan biayanya. Tapi kondisi keuangan kita yang 2020 tidak memungkinkan sehingga ini terkendala tidak bisa kita laksanakan. Dan sistem pembangunannya, sistem gelanggang remajanya memang kami berusaha memanfaatkan lahan yang sekarang ini secara maksimal vertikal ke atas. Seperti contohnya di gelanggang remaja Jakarta Utara, kita mencoba lantai 1 itu untuk kelompok bela diri, terus ke atas dengan satu lagi kelompok akuatik. Seperti Jakarta Utara kita identitas ada kelompok akuatik dan kelompok bela diri, ada ciri khasnya. Dan sistemnya adalah vertikal ke atas. Karena vertikal ke atas tentunya dananya membengkak. Dan ini berlaku juga untuk 4 wilayah kota yang lain kita mencoba. Karena itu kami di Dispora lagi berpikir bagaimana kita bisa menggait swasta untuk berinvestasi di lokasi tersebut Pak Wagub. X-1-nya kita sudah sediakan
rencananya adalah pembangunan olahraga semaksimal mungkin seperti itu. Kalau swasta mau berinvestasi di situ, mungkin kita, ya saya usulkan bisa kita pertimbangkan dengan standar minimal adalah X-1 yang sudah kita kerjakan, standar olahraganya. Kalau dia ingin berinvestasi di situ, mungkin kita bisa rundingkan, dia bisa berinvestasi di situ, sementara olahraga ini gelanggang remaja Jakarta Utara. Ini rencananya ke depan akan seperti ini Pak Wagub. Di situ ada kelompok akuatik dan kelompok bela diri. Kita sudah rencanakan, insya Allah kalau memang nanti Pak Wagub dan Pak Gubernur setuju, polanya mungkin nanti kita koordinasi ke BPAD dengan sistem apakah BOT atau BTO gitu, dan swasta diberikan kesempatan berinvestasi di situ. Tapi dengan standar minimal olahraga yang sudah kita rencanakan ini tetap ada gitu. Silakan aja swasta mau melakukan kegiatan apa di situ gitu. Itu pun selain utara di Jakarta lain pun ada Pak, seperti di Senen, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu kemarin pada saat Rapim beberapa bulan yang lalu sebelum Pak Wagub di sini, rencananya kita di gelanggang remaja Jakarta Pusat yang sekarang ada di dekat stasiun Senen, itu Pak Gubernur minta supaya ada relokasi ke terminal Senen. Jadi terminal Senen masuk ke tempat gelanggang kita pindah ke terminal Senen karena ada hubungan dengan kereta api supaya satu lokasi untuk transportasi. Nah, itu pun sedang ada koordinasi dengan Dinas Perhubungan karena memang kalau jumlah volume luas lokasinya lebih luas gelanggang remaja kita dibanding terminal. Nah, ini perlu nanti kita difikirkan dulu apakah memungkinkan atau tidak karena memang lokasinya sekarang kan kalau gelanggang remaja itu kan memanjang, ada masjidnya, ada kolam renangnya, ada auditoriumnya dan sebagainya. Sedangkan yang di terminal itu kan satu lokasi yang ya seminimal mungkin gitu. Kalau memang harus dipindahkan juga berarti kan posisi vertikal juga akhirnya nanti di situ di bekas terminal Senennya itu Pak. Ya mungkin juga nanti kita bisa kerjasama dengan pihak luar sehingga tetap bisa dibangun gelanggang remaja Jakarta Pusat di bekas terminal Senen. Sehingga nanti gelanggang remaja yang ada di dekat terminal Senen itu bisa dipakai untuk koordinasi dengan KAI juga, kereta api. Di situ ada terminalnya juga, ada stasiun kereta juga gitu. Termasuk juga wilayah yang lain Pak Wagub, ini kita sudah rencanakan semua nih Pak Wagub nih untuk gelanggang remaja di 5 wilayah kota. Nah, tinggal pola pelaksana yang nanti akan kita pikirkan bagaimana caranya gitu. Kalau GOR yang sekarang ada? Itu udah tua semua. Tahun 72 pembangunannya ya tetap bisa terpakai karena kita ada pemeliharaan. Ini di lokasi tersebut kan? Iya, di lokasi tersebut. Lokasi yang lama, kan? Pada lokasi yang lama kita revitalisasi, kita mengajak swasta. 72 Pak. Zaman Pak Ali Sadikin sama dengan PPOP itu Pak. PPOP kan pada zaman Pak Gubernurnya Pak Ali Sadikin juga gitu. Emang rata-rata dibangun di zaman Gubernur Pak Ali Sadikin. Jadi waktu relatifnya udah puluhan tahun sekali. Hanya memang pada pemeliharaan terus bisa terjaga terus gitu. Termasuk kegiatan event-event olahraga pun kita akan mencoba apakah lewat sponsorship, bisa juga melalui kerjasama dengan pihak ketiga juga maupun penyertaan modal daerah. Jadi kami berusaha bagaimana seminimal mungkin menggunakan dana APBD. Hanya mungkin nanti kita akan koordinasi ke pihak lain untuk bisa memberikan kontribusi untuk tetap terselenggaranya kegiatan event olahraga maupun pembangunan kegiatan-kegiatan prasarana yang lainnya gitu. Saya pikir itu Pak Wagub yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari yang lain? Kalau ada tambahan? Ya, silakan. Kondisi gelanggang remaja Jakarta Timur kemarin yang Bapak sosialisasi sodetan Pak. Itu gelanggang remaja Jakarta Timur Pak. Yang kemarin Jumat Sabtu izin Pak. Pak Wagub ke sana ya. Pak Wagub ke sana itu auditoriumnya gelanggang remaja Jakarta Timur. Eksisi sekarang, ya. Eksisinya seperti itu Pak. Semua begitu kan? Iya, hampir sama semua itu kan? Hampir sama auditoriumnya. Rata-rata luasnya berapa tanahnya? Kalau gelanggang remaja itu agak lebih luas dibanding kecamatan. Kalau kita kan dekat kabupaten nggak ada remaja. Iya, kota. Kecamatan apa? Gelanggang remaja kecamatan. Ada juga. Ada. Setiap kecamatan punya juga. Kecuali 8.
44 kecamatan kecuali 8 kecamatan yang belum mempunyai gelanggang lembaga. Karena kelurahan ya. Jadi seperti itu Pak, untuk mohon arahan selanjutnya. Terima kasih Pak Kadis, Bapak Ibu semua. Terima kasih presentasinya, baik sekali. Ya memang ini kita punya masalah besar ya, bangsa ini terkait pemuda dan olahraga. Jadi kalau bicara olahraga, memang ya, kalau Jakarta insya Allah yang terbaik lah. Tapi Indonesia ini belum bisa jadi yang terbaik dibandingkan beberapa negara lain ya. Kita tahu di beberapa event internasional, mulai dari SEA Games, Asian Games, apalagi Olimpiade, kita masih jauh tertinggal. Ini memang jadi masalah kita. Tolong dipikirkan bagaimana pembibitannya, pembinaannya, bimbingan dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa nih, kita punya satu terobosan yang luar biasa membangun satu sistem. Saya selalu menyampaikan di banyak kesempatan di era sekarang ini, di era Pak Anies ini, kita setiap SKPD atau bidang atau dinas itu membuat satu sistem yang terbaik lah. Yang terbaik, yang bisa menjadi rujukan bagi seluruh provinsi di Indonesia. Jadi seluruh provinsi itu kira-kira nyonteknya ikut DKI aja lah. Terkait regulasi, terkait aturan, prosedur, mekanisme, pembinaan, dan lain-lain lah. Pelatihan itu kita harus menjadi yang terbaik kita. Nah untuk itu kita memang harus berani melakukan introspeksi, kajian di internal. Kita perlu melibatkan juga pihak-pihak ketiga, apakah konsultan, ekspertis lainnya, dan lain sebagainya. Kita harus terbuka. Jadi kita pribadi tentu memiliki kemampuan, tapi kita juga tidak boleh menutup diri. Jadi kadang-kadang kalau kita orang lain yang melihat, mungkin ada hal yang nggak kita lihat yang perlu kita ketahui gitu. Jadi saran saya terkait olahraga bahkan pemuda, sama-sama kita mari membangun satu sistem kepemudaan olahraga yang terbaik lah di Jakarta yang bisa menjadi rujukan se-Indonesia. Bahkan harusnya ya Indonesia itu ya lihatnya ke Jakarta gitu loh. Karena kalau Indonesia tuh ngurusin Indonesia kan pusing dia, lebih berat gitu loh. Nah kita kan cuma ngurusin Jakarta, kita memiliki SDM yang terbaik, anggaran yang terbaik, tempat yang terbaik, semuanya terbaik Jakarta. Harusnya kita bisa membangun satu sistem kepemudaan dan olahraga ini yang terbaik di Jakarta, itu artinya terbaik di provinsi lain, bahkan bisa jadi juga nasional. Gitu. Jadi kita harus jadi kiblat memang. Kalau nasional susah jadi kiblat karena dia bebannya berat, kesibukan, rentang kendali dan sebagainya berat. Gitu. Jadi kita justru di Jakarta tuh secara rasional logika lebih mungkin gitu membangun satu sistem. Jadi membangun bangsa itu ya membangun satu sistem. Nah, jadi kira-kira kalau ngebina anak-anak supaya jadi berprestasi di level nasional internasional tuh bagaimana? Kita pikirkan tuh. Mulai dari kecil tuh. Pamannya mulai dari usia dini, ya bukan cuma usia dini, bahkan mulai dari kandungan, bahkan mulai dari ya orang married tuh kawin nikah itu idealnya umur berapa, kita harus ikut berkontribusi. Jadi kita ikut mikirin nih gimana tuh yang ideal itu orang itu menikah umur berapa, kita harus berkontribusi tuh. Terus dia ideal itu punya anak berapa, punya anak umur berapa. Kemudian ketika di kandungan itu idealnya anaknya supaya nanti sehat, cerdas, kan begitu. Kan ujung-ujungnya harus sehat, cerdas, minimal 2. Nah, itu dari mana? Tadi dari usia orang tua yang ideal menikah, dari usia orang tua idealnya punya anak umur berapa. Kemudian yang ketiga, ketika dia mengandung, idealnya itu konsumsinya apa, yang dimakan itu kita pikir detail tuh. Nanti kita kerjasama tuh dengan bidang lain, dengan dinas kesehatan tugasnya apa. Karena kita mau punya outputnya kita nih, atlet gitu kan outputnya gitu. Nggak bisa atlet yang ada langsung kita bina begitu aja ya susah, nggak akan bisa bersaing kita sama negara lain. Jadi mulai dari nah itu dibangun, coba dipikirkan tuh, ajak konsultan diskusi. Indonesia ini kalau pengen punya atlet idealnya menikah tuh umur sekian, supaya nanti kalau punya anak rentang sekian, jumlah sekian, kurang lebih lah range. Kemudian ketika atlet kali ya. Ya itu juga bisa dipikirkan. Artinya kemudian lagi di kandungan itu dia harus seperti apa. Setelah melahirkan juga bagaimana dengan ASI umpamanya, itu dipikirkan tuh.
Orang-orang tua sekarang kan wanita karir rata-rata nggak mau menyusui. Nah, itu juga jadi semua kesehatan itu dipikirkan secara detail rinci sejak sebelum lahir sampai lahir terus dibina. Nanti baru masuk mulai usia berapa dia masuk pembinaan fisik umpamanya. Tadi kan pembinaan kesehatan, konsumsi, makan, nutrisi itu dimulai. Terus mulai kapan idealnya? Saya pernah dilihatin film sama Pak Prabowo tuh. Itu Pak Prabowo tuh menjelaskan dengan slide gitu gambar 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu tuh kompetisi antara Amerika dengan Cina, kira-kira gitulah. Singkatnya tuh Cina tuh luar biasa kemajuannya di berbagai bidang, mulai dari superkomputer dan lain-lain, kesenian, budaya, sampai olahraga. Nah, di bidang olahraga itu juga yang tidak kalah penting itu tadi yang saya sampaikan, dari kecil tuh udah umur masih, saya nggak tahu umur berapa tahun itu udah dibina tuh. Umur PAUD kali udah terlibat itu olahraga, yang senam, yang ini, yang apa, luar biasa. Jadi langsung begitu. Jadi memang dia tuh seperti bukan coba dibina, seperti diciptakan gitu untuk jadi atlet internasional. Didesain dari awal gitu, diciptakan, luar biasa itu. Seperti kita bangun gedung kan dari digambar, bisa mulai pondasi tuh sampai lantai 50 pokoknya gitu. Kira-kira begitu. Nah, tolong dipikirkan, ini gagasan kosong lah istilah saya. Coba dipikirkan gitu. Saya lihat waktu itu, wah luar biasa memang begitu. Gimana nggak maju negara begitu, Pak? Siapa yang mau ngelawan dia? Kalau kita baru umur berapa, kalau kita kan begitu ketemu, kelihatannya bagus nih, dibina, kelihatan ini melalui event-event olahraga, oh ini anak kayaknya berbakat nih, baru diambil begitu, ya terlambat, Pak. Orang udah mikirin dari kecil, dari TK, dari ini PAUD udah dibina, fokus, didorong terus. Nah itu coba dipikirkan. Kemudian juga rekrutmennya dan sebagainya. Ya. 2, terkait kepemudaan juga begitu nih, ini kontribusinya penting nih. Pemuda nih di Jakarta nih, aduh banyak sekali masalahnya. 1, masalah dualisme, kepengurusan macam-macam. Kemudian juga masalah usia, ya. Usianya udah kakek-kakek masih mau jadi pemuda, itu juga masalah ini. Ya. Iya gitu loh. Nah, 3, soal kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya. Ini tolong dipikirkan. Dan yang gak kalah penting ini gimana pemuda ini punya saluran, dipikirkan tuh. Nanti disinergikan dengan SKPD lain, di Snaker apalagi. Dinas Pariwisata, UKM, dan lain-lain. Supaya semua nih orang di usia pemuda tuh berapa? 1835, 1830. Kalau undang-undang tuh saya bikin dulu tuh, 1630. Dulu saya zaman Pak Diaksa dulu tuh ngurusin undang-undang pemuda. Berapa puluh tahun nggak kelar, kata Diaksa Pak Menteri, kita kerjakan 6 bulan aja jadi tuh. Dinas undang-undang kepemudaan. Nomor 40 ya kalau nggak salah ya. Nah ya. Nah itu udah ada, memang kita kecilin dulu tuh. Jadi jadi usianya 30. Memang di Malaysia lebih tua ternyata. Di beberapa dulu kan 40 standarnya, mau 35 di DPR, akhirnya di Kemenpora kita putuskan 30. Nah ini juga penting nih ke depan. Aturannya juga harus rigid tuh, pemuda ya umur 30. Kalau di Kementerian Menpora akhirnya kalau mau terima duit panitianya harus di bawah 30, pada organisasinya masih banyak di atas 50. Nah ini semua begitu, memang harus dibenahi lah soal kepemudaan. Kalau ormas ya dia bebas umurnya ya. Tapi kalau sudah jadi kepemudaan tuh harus ini juga masalah kita. Jadi Bapak Ibu tolong juga dipikirkan tadi diskusi kita soal bagaimana membangun kepemudaan bangsa Indonesia, khususnya di Jakarta bisa jadi pemuda yang terbaik lah. Menjadi contoh, menjadi teladan, dibina, jangan ribut, diberdayakan dan lain-lain. Itu kantornya juga udah bagus-bagus di KNPI, nggak keurus lah ini dualisme macam-macam ya. Anggarannya nggak cair dong jadinya. Belum cair. Karena dualisme itu. Iya, selama dualisme udah berapa tahun tuh?
Tapi dianggarkan terus? Enggak? Kayaknya 2020 tidak ada. Iya. Oke, mungkin begitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Abu, tadi saya menerima audiensi Air Force Apa? untuk Champion Air Force, katanya udah ketemu. Udah ketemu saya, betul. Yang Red Bull itu ya? Untuk Pak Gubernur, Iya. saya kalau diskusi kepada saya terima, tapi saya tidak terima. Ya, bagus. Nah, intinya saya bilang kita siap mendukung, tapi makanya kita tidak menghubungi APBD, karena dia setuju nanti untuk saya akan koordinasi lanjut, dan APBD kita bisa melaksanakan. Itu bisa kapan ya? Itu kalau bisa cepet tuh. Iya, Tahun depan bisa nggak ya? kita usahakan. Ya, itu bagus tuh, murah tuh. Iya. Kalau dari total